Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kita uh, rezeki, rahmat serta hidayah dan pertolongan untuk kita menjalani kesuksesan dalam melaksanakan perkuliahan tatap maya pada hari ini. Dengan materi pertemuan ke-11 adalah manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia yang berbasis kompetensi. Artinya kita akan bicara bagaimana pengelolaan manusia yang dimana pengelolaan itu didasarkan kepada kompetensi. Di sini diartikan bahwa pengembangan sumber daya manusia itu didasarkan kepada tujuan untuk menciptakan kompetensi, untuk menemukan bakat yang tersembunyi, bakat yang ketika dikembangkan itu akan berubah kepada kinerja perusahaan, sehingga bisa mencapai kinerja yang optimal, kinerja yang terbaik. Tujuan dari pembelajaran kita ini adalah agar Anda mampu, yang pertama itu Anda mampu memahami dan menjelaskan konsep kompetensi. Apa yang disebut orang kompeten itu sih? Apa yang dimaksud kompeten atau cakap itu seperti apa? Yang kedua, Anda mampu memahami arti pentingnya kompetensi anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi anggota organisasi itu bukan hanya pegawai atau karyawan, tetapi leader, top leader, manager, top manager, owner, komisaris itu merupakan anggota dari organisasi. Mereka itu harus memiliki kompeten agar perusahaan maju dan berkembang. Yang ketiga, memahami proses dalam penilaian kompetensi sumber daya manusia pada dunia kerja. Hal yang mendasari kenapa penting mengelola sumber daya manusia kompetensi adalah yang pertama itu adalah perubahan lingkungan yang begitu cepat, sehingga ini menuntut kemampuan organisasi atau perusahaan untuk cepat menangkap fenomena perubahan, menganalisa dampak-dampaknya, serta menyiapkan langkah-langkah yang konkret guna menghadapi kondisi tersebut. Terlebih saat ini, perubahan lingkungan bisnis dengan adanya pandemi COVID-19 ini, perubahannya bukan sangat cepat lagi, namun sangat cepat sekali. Perubahannya sangat drastik, perubahannya sangat revolusioner. Ini tentu menuntut kemampuan perusahaan untuk menangkap fenomena perubahan, kemudian melihat kira-kira dampaknya seperti apa, dan melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasinya, untuk memitigasi atau mengurangi dampak-dampak yang diakibatkan oleh adanya perubahan yang sangat signifikan yang sekarang ini terjadi pada dunia usaha. Latar belakang yang kedua itu adalah uh, bahwasanya peran manajemen sumber daya manusia dalam organisasi ini itu tidak hanya sekedar administratif belaka, tetapi lebih mengarah pada bagaimana pengembangan potensi sumber daya manusia kreatif dan inovatif. Di sini dapat dijelaskan bahwa peran manajemen sumber daya manusia, peran praktek manajemen sumber daya manusia dari mulai perencanaan, kemudian rekrutmen, seleksi, apalagi ya, penempatan, training, pengembangan, kompensasi, serta pemutusan hubungan kerja. Itu merupakan sebuah proses yang tidak hanya sekedar administrasi belaka, tetapi proses tadi ini mengarah pada bagaimana mengembangkan potensi sumber daya manusia yang kreatif, uh,
dan inovatif pastinya ya. Jadi tujuan dengan adanya training yang merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia, terutama dari praktek manajemen sumber daya manusia training, harus bisa menciptakan karyawan yang kreatif dan inovatif. Latar belakang yang ketiga, kita mempelajari materi ini adalah setiap organisasi atau perusahaan pastinya membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten agar tidak hanya memberikan pelayanan yang memuaskan, tetapi juga berorientasi pada nilai atau customer value. Sehingga organisasi tidak hanya semata-mata mengejar pencapaian produktivitas kerja yang tinggi, tetapi juga berorientasi kinerja dalam proses pencapaian tujuannya. Di sini saya kembali menekankan bahwa setiap perusahaan membutuhkan karyawan yang kompeten agar tidak hanya memberikan pelayanan yang memuaskan, tetapi juga berorientasi pada nilai pelanggan. Ini tidak hanya mengejar produktivitas kerja yang tinggi, tetapi juga berorientasi pada kinerja dalam proses pencapaian tujuannya. Jadi ini tidak hanya si pelanggan itu puas dengan pelayanan, tetapi pelanggan itu juga mendapatkan value. Ia puas dengan layanan dari showroom misalnya ya, atau layanan dari perusahaan yang kalian buat. Tapi nilai dari barang atau produk yang dia peroleh dari kita atau dari perusahaan kita itu ketika nilainya rendah, bisa jadi kepuasan sesaat itu akan hilang ketika ternyata produk yang dia peroleh itu tidak seimbang dengan pengorbanan berupa uang yang sudah mereka keluarkan ya. Jadi tidak hanya puas karyawan itu, tetapi juga melihat produk yang diberikan oleh perusahaan kita itu sebagai produk yang kredibel, produk yang nilainya bisa diandalkan. Begitu. Itu latar belakang kenapa yang namanya manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Berikutnya praktik untuk mengidentifikasi kompetensi. Ya. Jadi ada beberapa praktik yang digunakan untuk mengidentifikasi kompetensi. Pertama, mengidentifikasi keterampilan yang tepat yang dibutuhkan untuk meraih sukses di lingkungan dewasa ini. Jadi ketika misalnya kita membuka sebuah usaha, katakanlah Anda membuka usaha berupa butik, maka Anda semuanya harus mengidentifikasi atau mengenali keterampilan yang tepat untuk dimiliki oleh karyawan Anda dan tepat dimiliki pastinya juga oleh Anda sebagai pengusaha butik yang ini untuk meraih sukses di lingkungan dunia bisnis dalam bidang butik tadi ya. Perlu itu keterampilan ya, jadi harus perlu itu keterampilan apa ya. Sederhananya kalau misalkan perusahaan butik ya, keterampilan menjahit dari karyawan-karyawan Anda, kemudian keterampilan menciptakan model-model baru atau tren-tren baru, keterampilan melayani customer, keterampilan berkomunikasi dengan customer, baik itu komunikasi secara offline maupun online, itu harus dimiliki oleh Anda ketika Anda ingin membuka butik ya, usaha butik. Kemudian berikutnya menyeleksi pengunjung kerja yang terbaik dan orang atau karyawan dengan potensi yang sangat besar. Untuk meraih kompetensi yang tinggi dari perusahaan, maka seleksi sangat penting pastinya. Baik itu seleksi untuk memilih staf secara internal, untuk mengisi jabatan yang kosong, maupun menyeleksi staf yang baru untuk mengisi posisi yang kosong di dalam perusahaan. Keduanya ini harus dilakukan secara tepat untuk mendapatkan orang-orang terbaik atau pengunjung kerja yang terbaik, karyawan terbaik, demi menopang perusahaan Anda. Berikutnya,
merencanakan untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Jadi perlu ada perencanaan terhadap sumber daya manusia yang kompeten di dalam perusahaan. Jadi begini ya, katakanlah ketika Anda sebagai seorang pengusaha dalam bidang penyedia jasa, misalkan jasa pengadaan barang seperti itu, maka kalian harus mampu mengidentifikasi dan merencanakan sumber daya manusia yang seperti apa yang dibutuhkan oleh perusahaan Anda. Lalu poin berikutnya ini adalah menilai kinerja dan memperoleh keterampilan. Salah satu cara yang perlu dilakukan untuk bisa memperoleh kompetensi yang tinggi dari karyawan adalah dengan menilai kinerja. Dengan menilai kinerja, kita bisa tahu sejauh mana kita bisa mengukur, sejauh mana keterampilan, kemampuan, prestasi kerja yang dicapai oleh karyawan-karyawan kita, dan setelah itu akan menjadi bahan untuk kita. Untuk kemudian kita lakukan training atau pelatihan kepada para karyawan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Lalu berikutnya, praktek untuk mencapai kompetensi itu dengan membayar untuk keterampilan. Ketika mereka karyawan kita itu ada yang berprestasi lebih terampil, maka strategi yang kita perlu kasih itu adalah dengan memberikan penghargaan yang lebih karena dia memiliki prestasi yang lebih juga atau terampil. Baik itu penghargaan atau reward yang bersifat materi ataupun non materi, ya. Ini bisa kita berikan kepada karyawan yang berprestasi untuk menjadi bahan rujukan kepada karyawan-karyawan yang lain agar mereka juga dapat berprestasi seperti karyawan-karyawan yang memiliki prestasi tadi ya. Lalu berikutnya membangun lingkungan kerja yang terbaik untuk kerja kolektif. Artinya untuk menciptakan sebuah iklim yang menciptakan kompetensi, maka lingkungan kerja itu harus dibangun. Lingkungan kerja yang terbaik. Terbaik artinya lingkungannya yang nyaman, baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik. Lingkungan sosial ini berarti interaksi dengan sesama karyawan. Lingkungan fisik terkait juga dengan masalah tempat kerja, misalkan posisi duduk, kondisi ruangan, penerangan, suhu udara dan lain sebagainya ya. Yang seperti pekan-pekan lalu kita telah pelajari di materi lingkungan kerja. Berikutnya adalah mengelola motivasi untuk peningkatan kinerja motivasi karyawan. Jadi kinerja motivasi karyawan itu perlu terus-terus dikelola. Motivasi itu dibagi dua ya, seperti yang kita pelajari materi lalu juga ya. Motivasi itu dibagi dua. Yang pertama itu adalah motivasi intrinsik dan yang kedua itu adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang muncul dalam diri seseorang untuk berprestasi dan berkinerja. Misalkan semangat kerja, antusiasme, rasa ketertarikan pada pekerjaan, minat pada pekerjaan, dan loyalitas. Itu adalah motivasi di dalam diri seseorang dan itu akan lebih mudah untuk menggerakkan orang-orang tersebut karena dia di dalamnya sudah memiliki motivasi secara intrinsik. Sedangkan motivasi ekstrinsik di mana itu adalah orang itu berprestasi ketika ia mendapatkan sesuatu imbalan atau ia didorong. Misalkan didorong oleh reward, oleh penghargaan, oleh kompensasi, didorong oleh tambahan insentif misalnya. Ada tipikal yang seperti itu ya, bagaimana yang terbaik
Intrinsik ataukah ekstrinsik? Yang terbaik itu adalah orang yang mempunyai motivasi intrinsik, yang tanpa didorong dia sudah memiliki semangat untuk sukses, dan tipikal itu tipikal orang yang sukses. Ya, jadi gitu ya. Jadi sekarang ini kita masuk kepada nishab baru dalam organisasi. Ya. Sekarang ada nishab baru dalam organisasi, yakni klaster organisasi di masa yang akan datang. Klaster adalah bentuk organisasi di masa yang akan datang yang sifatnya lebih datar. Hierarki tradisional akan digantikan oleh jaringan kelompok kerja, jaringan kelompok kerja atau kelompok kerja yang diberdayakan. Kalau kalian masih ingat bahwa di dalam struktur perusahaan itu ada struktur yang namanya struktur matriks. Waktu kita belajar tentang pengantar manajemen, bukan mungkin saya yang ajar ya. Dulu saya pernah mengajar juga ini pengantar manajemen. Ya, jadi di dalam pengantar manajemen itu ada yang namanya struktur matriks. Struktur matriks ini lebih kepada hierarki yang sifatnya lebih kontemporer. Beda dengan struktur yang ada pada umumnya di perusahaan-perusahaan ataupun di organisasi pemerintahan ataupun di organisasi-organisasi sosial, di mana ada direktur utama, di bawahnya direktur utama itu ada direktur-direktur, di bawah direktur itu ada manajer, di bawah manajer ada supervisor, di bawah supervisor barulah ada staff. Nah, itu adalah struktur yang tradisional. Sedangkan organisasi di masa yang akan datang lebih kepada struktur tim, yaitu namanya organisasi klaster. Berikutnya di dalam organisasi klaster itu informasi akan berada di ujung jari setiap orang. Berbeda dengan sekarang di mana informasi itu ada di tangan pimpinan. Ya. Sekarang itu organisasi itu ada di tangan pimpinan. Organisasi klaster itu dengan bentuk tim, dengan bentukan berupa tim tadi, maka tim tadi ini banyak mempunyai informasi yang itu sangat bermanfaat buat perusahaan, dan perusahaan ini sangat tergantung pada informasi-informasi yang dimiliki oleh anggota tim tadi. Bayangkan ya, seperti kalian perusahaan IT, ya, seperti kalian memiliki perusahaan IT, penyedia aplikasi, contohnya Simak, ya, maka yang akan tahu sendiri kondisi di lapangan, bagaimana dinamika berbisnis di dalam aplikasi, ia mungkin yang lebih tahu tentang bagaimana aplikasi itu bekerja, bagaimana aplikasi itu menghadapi masalah, bagaimana web yang dibikin oleh si anggota tim itu efektif atau tidak efektif. Itu salah satu bentuk organisasi klaster. Berikutnya karir. Akan semakin menjadi urutan penugasan yang berbeda dengan urutan job title yang merepresentasikan sesuatu usaha untuk mencapai puncak. Jadi nanti yang disebut konsep karir di dalam klaster organisasi itu adalah menjadi urutan penugasan. Ketika penugasan dia semakin tinggi, ketika seseorang karyawan semakin mendapatkan tugas-tugas yang berat, maka itu adalah karir dia di sana. Karena dia nanti dari penugasan tersebut akan mendapatkan reward yang lebih tinggi, yang pastinya berbeda dengan urutan job title, jabatan-jabatan kerja yang merepresentasikan usaha untuk mencapai puncak. Seperti misalnya saya sebagai seorang dosen, maka saya akan mendapatkan berbagai atribut, dari mulai tenaga pengajar, asisten ahli, lektor kepala,
dan guru besar. Di sini job title tersebut menggambarkan sebuah usaha saya dari awal nol, dari mulai menjadi tenaga pengajar sampai menjadi guru besar itu adalah urutan karir yang tradisional. Nanti ke depan tulisan klaster itu karir akan menjadi sebuah urutan penugasan ketika semakin tim itu banyak mendapatkan penugasan, maka karir dia akan semakin bagus yang diwujudkan dengan adanya peningkatan pendapatan dari sisi anggota tim tersebut. Makanya sekarang ada konsep jabatan fungsional di kalangan ASN ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya, orang tidak diikat pada suatu atau satu tingkatan manajemen oleh garis-garis hierarki tradisional. Kalau kembali kepada struktur matriks yang pernah dibahas oleh saya di mata kuliah pengantar manajemen, akan tampak sekali bahwa tim itu dia levelnya itu sejajar dengan manajer. Jadi tim itu levelnya sejajar dengan manajer. Jadi di bawah direktur, setelah direktur utama ada direktur. Di bawah direktur langsung kepada tim. Tim seperti dalam struktur matriks itu di dalam mobil ya, di dalam mobil, pembuatan mobil contohnya, pembuatan mobil, contoh yang pernah saya tampilkan, mobil Toyota, maka ada tim pembuatan mobil Alfa, ada tim pembuatan mobil Avanza, ada tim pembuatan Agya, ada tim pembuatan merek Land Chrysler, ya, dan lain sebagainya. Tim tersebut pastinya bertanggung jawab langsung kepada direktur di bawah direktur utama ya. Jadi tidak ada level misalkan manajer sebagai posisi di bawah direktur, di bawah manajer ada supervisor, itu tidak, itu adalah organisasi di masa modern. Berikutnya 4 syarat organisasi klaster atau organisasi yang berbasis kompetensi. Yang pertama, perlu adanya misi. Misi adalah pernyataan yang digunakan untuk mengkomunikasikan tujuan dari sebuah organisasi. Seperti misalkan Anda memiliki perusahaan yang bergerak dalam bidang produk. Impiannya ingin menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan bagi perusahaan. Sehingga visi dari perusahaan Anda menjadi perusahaan yang memiliki produk yang unggul serta memiliki integritas dalam pelayanan konsumen. Itu misalnya ya. Misinya yaitu menyediakan produk berkualitas dengan diferensiasi atau berbeda dengan yang lain. Meskipun harganya tinggi, tetapi orang puas memakainya atau menggunakannya serta memberikan pelayanan yang on time, sehingga akan menciptakan loyalitas konsumen. Ketika loyalitas konsumen itu terbangun, maka otomatis perusahaan itu sudah dipercaya, perusahaan itu akan meningkat. Berikutnya dari 4 syarat organisasi itu bisa mencapai kompetensi organisasi, yang kompeten pastinya adalah harus kita identifikasi kompetensi sekitar diri karyawan. Akan ada sedikit penekanan pada pekerjaan sebagai blok bangunan organisasi. Perhatian akan difokuskan pada kompetensi orang dan apa yang mereka bawa ke pekerjaan. Artinya di sini ketika kita ingin menciptakan perusahaan yang kompeten, yang pengelolaan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi, maka yang harus kita cari adalah karyawan-karyawan yang kompeten. Yang harus kita identifikasi adalah kecakapan-kecakapan pada diri karyawan tersebut. Lalu berikutnya informasi. Berikutnya ini informasi syarat organisasi kompeten. Adalah informasi jika kelompok kerja memiliki kebebasan untuk memutuskan cara yang terbaik untuk mencapai misi, tidak diberikan informasi,
Mereka akan kembali lagi kepada gaya hierarki ini. 4 syarat organisasi klaster yang ini merupakan organisasi di masa yang akan datang menjadikan organisasi itu sebagai organisasi yang lebih kompeten. Artinya, di perusahaan klaster itu kelompok kerja harus diberikan kebebasan untuk menempatkan cara yang terbaik atau menetapkan cara yang terbaik, dan kemudian harus diberikan informasi tentang bagaimana bisa mencapai sebuah kinerja puncak. Seperti saya ilustrasikan juga tadi tentang misalnya dalam sebuah perusahaan IT ada sebuah proyek. Proyek itu misalnya untuk membuat aplikasi. Nah, maka tim-tim yang ada di dalam perusahaan IT itu harus diberikan informasi yang secara lengkap apa yang dimaui oleh perusahaan dan apa yang dimaui oleh klien terkait dengan kualitas atau spesifikasi dari aplikasi yang diinginkan. Mereka harus diberi pastinya informasi itu secara lengkap agar bisa menciptakan aplikasi yang sesuai dengan kemauan dari perusahaan. Berikutnya, budaya untuk mencapai kesuksesannya. Untuk mencapai kesuksesan organisasi klaster itu tergantung pada keinginan orang untuk melaksanakan tanggung jawab tugas yang lebih besar dan yang dilimpahkan oleh klaster mereka. Budaya sukses itu sangat penting bagi organisasi klaster. Budaya itu semacam artinya seperangkat nilai dan keyakinan yang dimiliki oleh sekelompok orang dan membimbing perilaku orang tersebut. Itu namanya budaya. Budaya, sekali lagi saya ulangi, adalah seperangkat keyakinan dan nilai yang dimiliki oleh sekelompok orang dan orang-orang ini mengacu pada perilakunya kepada nilai dan keyakinan tersebut. Itu merupakan definisi budaya. Ketika satu kelompok atau satu perusahaan, para karyawannya memiliki keyakinan bahwa yang namanya bekerja itu harus dilakukan dengan serius, harus dilakukan dengan sukses, dengan optimal, maka budaya yang ada di perusahaan tersebut adalah budaya kerja yang optimal, budaya kerja yang menghasilkan output atau luaran yang terbaik. Lalu berikutnya, kompetensi. Jadi apa sih sebenarnya yang disebut dengan kompetensi? Kompetensi merupakan karakteristik dasar manusia yang dari pengalaman nyata, nampak dari perilaku, ditemukan, mempengaruhi atau dapat dipergunakan untuk memperkirakan tingkat performa di tempat kerja atau kemampuan untuk mengatasi persoalan pada situasi tertentu. Jadi kompetensi adalah sebuah karakteristik, ya. Jadi kompetensi adalah sebuah karakteristik dasar dari seseorang yang dilihat dari perilaku orang yang kompeten mempengaruhi atau dapat dipengaruhi untuk memperkirakan tingkat prestasi kerja di tempat kerja atau kemampuan dia untuk mengatasi persoalan. Saya ilustrasikan begini. Ketika kita melihat seseorang manajer di perusahaan, ketika kita ketemu dengan dia tampak orangnya baik, berbicara dengan lugas, pengetahuannya luas, altitudenya kelihatan, sikapnya kelihatan baik, behavior kelihatan sopan. Ketika dia disajikan sebuah masalah dan dia kelihatan mampu memahami masalah, melakukan analisa masalah, mampu apa tuh ribut? Oke, kita aja. Mampu jadi mampu mensintesakan dari fakta-fakta yang lain.
kita bisa katakan bahwa orangnya itu kompeten. Ketika diberikan masalah terkait dengan manajemen perusahaan, dia kemungkinan akan mampu mengatasinya. Kenapa? Karena kita melihat dari perilaku yang kita lihat dari orang tersebut. Jadi apa sih sebetulnya yang disebut kompetensi? Kompetensi itu mengacu pada pengetahuan, keterampilan, kemampuan yang ditunjukkan oleh seseorang dalam melaksanakan sebuah standar tertentu. Dia terdiri dari kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan ya. Ya, kompetensi itu bisa dianalogikan sebagai gunung es, ya, dianalogikan sebagai gunung es, di mana keterampilan dan pengetahuan membentuk puncak di atas air. Dia penuh dengan gunung es. Keterampilan dan pengetahuan itu membentuk puncaknya di atas. Bagian yang ada di dasar atau yang ada di bawah permukaan air itu tidak terlihat nampak ya, namun pastinya akan menjadi pondasi, memiliki pengaruh terhadap bentuk dari bagian yang ada di atas air. Jadi kompetensi itu seperti gunung es. Terampil dan mengetahui itu puncaknya saja, tetapi di bawahnya banyak hal yang sangat membantu dia terampil dan tahu apa dasarnya saja. Di antaranya banyak, misalnya dari sisi aspek kemampuan, kesehatan dia ya. Orang bisa dikatakan kompeten ketika mampu melakukan sesuatu. Walaupun dia punya pengetahuan yang banyak, keterampilan yang banyak, tetapi dia tidak mampu melakukan, tidak ada artinya apa-apa. Contohnya di sini misalnya salah seorang karyawan yang pintar, cerdas, terampil dalam bekerja, tapi kemudian sakit-sakitan. Apakah bisa dikatakan ia adalah orang yang kompeten? Tentunya pasti tidaklah, ya. Kenapa? Kenapa tidak ya? Pastinya karena tidak balance, tidak memiliki kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilannya. Atau begini, kalian terlalu sibuk mengerjakan tugas-tugas rutin, sehingga kalian tidak mampu mengerjakan tugas-tugas tambahan. Maka untuk tugas-tugas tambahan, kalian tidak bisa dikatakan kompeten karena kalian tidak memiliki waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas tambahan tersebut. Itu misalnya ya. Berarti tidak mampu, berarti tidak kompeten, maka jangan ambil. Ini hanya contoh saja ya. Jadi knowledge, skill, and ability harus seimbang. Definisi yang lain ada yang mengidentifikasikan kompetensi itu sebagai knowledge, skill, and ability, atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sikap itu adanya di pikiran, adanya di hati, di rencana tindakan ya. Jadi nanti ketika Zoom ini mati, kita akan masuk kembali ya dengan link yang sama. Ini sisa 5 menit. Oke, kita lanjut dulu. Gambaran kompetensi. Jadi kompetensi itu harus, nah ini seperti tadi yang saya ilustrasikan sebagai gunung es. Saya ulangi, yang paling puncak adalah keterampilan. Keterampilan di sini merupakan keahlian atau kecakapan seseorang melakukan sesuatu dengan baik. Misalnya, kemampuan mengemudi atau keterampilan mengemudi itu adalah salah satu keterampilan. Lalu di bawahnya adalah pengetahuan. Pengetahuan di sini merupakan informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. Contoh pengetahuan seorang menguasai manajemen sumber daya manusia. Dia terampil dan dia mampu. Jadi tadi kan saya katakan seperti gunung es. Keterampilan pengetahuan ini gunung es yang puncaknya, sementara di bawahnya ada peran sosial, ada citra diri, ada karakteristik, ada motif. Kompetensi itu juga menggambarkan sebuah peran sosial, citra yang diproyeksikan seseorang kepada orang lain. Jadi kita hidup ini menciptakan image
Kita ingin menciptakan image tentang diri kita yang ingin dilihat orang lain. Katakanlah begini, kalian sebagai seorang mahasiswa, kalian menggambarkan diri kalian sebagai seorang mahasiswa dan ingin orang lain melihat Anda pastinya sebagai seorang mahasiswa. Maka itu adalah citra yang diproyeksikan seseorang kepada orang lain, yang diproyeksikan oleh kita kepada orang lain. Jadi artinya kita ingin menciptakan sebuah image yang ingin diakui oleh orang lain. Berikutnya, dari citra diri, persepsi individu tentang dirinya sendiri. Contoh, misalnya melihat atau memposisikan dirinya sebagai seorang pimpinan, itu adalah gambaran kompetensi. Jadi kompetensi itu digambarkan sebagai sebuah citra diri, sebagai sebuah peran sosial. Ya. Berikutnya adalah karakteristik, yakni karakteristik yang relatif konstan pada tingkah laku seseorang. Contoh, seorang pendengar yang baik itu adalah karakteristik yang relatif tetap pada tingkah laku seseorang, itu juga merupakan gambaran dari kompetensi. Lalu motif yaitu pemikiran atau niat dasar yang konstan yang mendorong individu untuk bertindak atau berperilaku ingin selalu dihargai. Dorongan untuk menghargai orang lain itu adalah merupakan gambaran-gambaran kompetensi atau gambaran kecakapan selain keterampilan, pengetahuan. Memang yang paling pokok komponen atau misalkan dimensi dari kompetensi itu adalah keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan. Tetapi di samping itu, ilmuwan juga ada beberapa merumuskan bahwa kompetensi itu gambarannya adalah pada keterampilan, pengetahuan, dan peran sosial, citra diri, karakteristik, serta motif. Oke, jadi kita end dulu ya. Kita end dulu, baru kita lanjutkan kembali ya. Kita akan lanjut kembali. Jadi langsung aja ya, ketika zoomnya mati ini, langsung login di yang tadi ya. Pak.